Nama saya Elina Dio Nurvanita dengan 3 digit NIM terakhir 045. Perkenalkan, nama saya Cifudia Najwa Arianta dengan NIM 24051214053. Saya Kamila Safira dengan 3 digit NIM terakhir 046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romzi Nasrullah dengan NIM 240512140067. Nah, di sini kita mendapatkan studi kasus. Sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari 1 lantai dengan 3 ruang kerja dan 1 ruang server. Setiap ruang kerja memiliki 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan, minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol, serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan ruang sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat. Nah, di sini kita memilih 3 jenis topologi, yaitu ada topologi hybrid, topologi star, dan topologi tree. Nah, topologi hybrid ini cocok untuk kebutuhan perusahaan kecil konsultan yang sedang berkembang karena memberikan fleksibilitas tinggi dalam desain dan implementasi. Dengan topologi hybrid, jaringan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi fisik, ruang, dan kebutuhan logis. Misalnya dengan memisahkan segmen ruang kerja dan server, serta menghubungkan ke dalam satu sistem jaringan yang terstruktur. Yang kedua ada topologi star. Topologi ini dipilih karena kemudahan dalam pemasangan, pemeliharaan, dan identifikasi masalah jaringan. Dalam topologi star, kegagalan pada satu komputer atau kabel tidak akan mempengaruhi keseluruhan jaringan karena setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke switch. Hal ini sangat sesuai untuk ruang kerja karena memungkinkan manajemen jaringan yang sederhana dan efisien. Yang ketiga ada topologi tree. Pemilihan topologi ini dilakukan karena memberikan kemudahan dalam pengelompokan jaringan berdasarkan fungsi atau lokasi fisik. Misalnya ruang kerja 1, 2, 3, dan server. Selain itu, dengan struktur bertingkat, pengelolaan dan pengawasan jaringan menjadi lebih efisien. Administrator jaringan dapat dengan mudah menerapkan kebijakan keamanan atau VLAN pada level switch tertentu. Selanjutnya adalah perangkat jaringan dan jenis koneksi. Di sini terlihat daftar perangkat yang kita gunakan untuk membangun jaringan sesuai dengan studi kasus yang kita dapat. Yang pertama ada perangkat router, memakai nama perangkat router 0, memiliki peran dan fungsi menjadi penghubung antar jaringan dengan internet. Yang kedua ada switch dengan nama perangkat switch 1 sampai switch 4 dengan total 4 perangkat, memiliki peran dan fungsi menghubungkan perangkat dalam satu subnet yang sama dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Switch 1 ada pada ruang server dan switch 2 sampai 4 ada pada ruang kerja. Yang ketiga adalah perangkat switch layer 3, memiliki nama perangkat multilayer switch 0, memiliki peran dan fungsi sebagai switch utama yang menghubungkan keempat switch dan memiliki peran utama dalam membagi VLAN untuk segmentasi setiap network. Yang ketiga ada server,
memiliki nama server 0, menyediakan layanan internet seperti file sharing, DNS, DHCP, atau aplikasi perusahaan. Itu yang keempat. Dan sekarang yang kelima, perangkat PC memiliki nama perangkat PC 0 sampai PC 24 dengan total 25 perangkat. Memiliki peran dan fungsi sebagai komputer user. PC 0 pada ruang server digunakan untuk manajemen user dan PC 1 sampai 24 digunakan untuk user. Kemudian terdapat pengalamatan IP dan subnetting. Subnetting jaringan yang kita gunakan, kita memiliki 4 jaringan yang setiap jaringannya memiliki VLAN sendiri-sendiri. Yang pertama ada ruang server mempunyai network IP 192.168.1.0 dengan subnet 29, subnet masknya 255.255.255.248 dengan range IP yang bisa digunakan 192.168.1.1 hingga 192.168.1.6 dengan total host 6. Kemudian ruang kerja 1 dengan network ID 192.168.1.16 dengan netmask 255.255.255.240. Kemudian range IP-nya 192.168.1.17 sampai 192.168.1.30 dengan host total 14. Kemudian ruang kerja 2 dengan network 192.168.1.32 dan subnet mask 255.255.255.240 dengan range IP yang bisa digunakan 192.168.1.33 sampai 192.168.1.46 dengan total host 14 juga. Yang terakhir ruang kerja 3 dengan network ID 192.168.148 dengan subnet mask 255.255.240 dengan range IP 192.168.1.49 sampai 192.168.1.62 dengan host 14. Kemudian skema pengalamatan IP-nya. Yang pertama dari atas terdapat router 0 yang kehubung ke multi-layer switch dengan IP 192.168.2.1. Kemudian multi-layer switch yang terhubung ke setiap switch yang ada di switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Kemudian terdapat IP dari server dan juga PC. IP server di ruang server 192.168.1.2 dan IP PC di ruang server 192.168.1.3. Kemudian terdapat IP dari ruang 1 yaitu PC 1 sampai PC 8 dengan range IP 18 sampai 25. Kemudian di ruang kerja 2 ada PC 9 sampai PC 16 dengan range IP 34 sampai 41. Yang ketiga terdapat ruang kerja 3 dari PC 17 sampai PC 24 dengan IP 1.50 sampai 1.57.
Selanjutnya ada konfigurasi router atau internet dan juga switch. Untuk konfigurasi router atau internet dengan memasukkan alamat IP yaitu 192.168.2.1 dengan netmask 255.255.255.0. Pada interface yang tersambung ke switch utama yaitu interface 0 atau 1, dan jangan lupa untuk menyalakan interface tersebut dengan mencentang di bagian kanan atas pada port status. Setelah itu, tambahkan IP pada VLAN 1 yaitu VLAN default pada switch layer 3 agar terdapat jembatan antara router dengan switch utama untuk membantu routing pada router nanti. Selanjutnya, konfigurasi ke multi-layer switch atau switch layer 3. Pertama, kita tambahkan VLAN dan nama VLAN terlebih dahulu dengan melakukan konfigurasi pada switch layer 3. Di sini VLAN kita ditambahkan adalah VLAN 10 atau server dan VLAN 11 yaitu di ruang kerja 1, VLAN 12 di ruang kerja 2 dan juga VLAN 13 yaitu di ruang kerja 3. Kemudian tambahkan IP address pada setiap VLAN sebagai IP gateway yang menghubungkan VLAN ke klien atau PC. Masukkan VLAN interface terlebih dahulu, kemudian masukkan IP address yang digunakan dengan cara VLAN 10 in VLAN 10 IP address 192.168.1.4 255.255.255.248. Lakukan pada semua VLAN sesuai dengan IP yang digunakan. IP yang digunakan pada setiap VLAN sebagai gateway adalah sebagai berikut, yaitu VLAN 10 yaitu 192.168.1.4, 255.255.255.248. Kemudian pada VLAN 11 yaitu 192.168.1.17. T255.255.255.240. Kemudian pada VLAN 12 yaitu 192.168.1.33, 255.255.255.240. Kemudian pada VLAN 3 yaitu 192.168.1.49, 255.255.255.240. Kemudian, setelah DHCP dikonfigurasi, maka klien sudah bisa mendapatkan IP secara otomatis, tetapi masih hanya bisa terhubung ke satu VLAN atau network yang sama. Tidak bisa terhubung ke network yang berbeda. Agar dapat terhubung, kita harus melakukan routing dengan cara IP routing. Setelah itu, network yang berbeda akan bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita beri routing pada router agar setiap jaringan dapat terhubung ke internet dengan cara menambahkan routing statik sederhana seperti gambar di sebelah. Setelah konfigurasi pada IP DHCP agar setiap klien atau user mendapatkan IP secara otomatis tanpa melakukan pengisian IP satu persatu, komen untuk melakukan konfigurasi adalah sebagai berikut. Pertama, IP DHCP pool atau nama DHCP. Kemudian network, IP network, netmask. Kemudian default router IP gateway. Seperti pada gambar komen di atas, konfigurasi IP DHCP pada setiap VLAN sesuai dengan gateway masing-masing. Selanjutnya, konfigurasi pada PC client. Masuk pada desktop PC client, contohnya PC 5, masuk ke bagian IP konfigurasi. Selanjutnya, pilih pada bagian DHCP untuk otomatisasi pemberian IP pada PC berdasarkan apa yang kita konfigurasi pada IP DHCP pool sebelumnya. Lakukan pada PC dan server yang ada hingga semua mendapatkan alamat IP. Nah, di sini ada uji coba simulasi. Nah, setelah semua konfigurasi telah dilakukan, maka saatnya melakukan pengujian apakah jaringan dapat berkomunikasi dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan mengirim pesan, dan apabila status successful, maka sudah terhubung. Yang pertama ada pengujian antar satu network.
Nah, yang pertama ada server dengan PC 0. Pengujian ini dilakukan antara server 0 dan PC 0 yang berada dalam satu subnet, yaitu 192.168.1.0/29 bit yang digunakan khusus untuk ruang server. Server memiliki alamat IP 192.168.1.2 dan PC 0 mempunyai IP menggunakan IP 192.168.1.3. Nah, keduanya terhubung melalui switch 1. Hasil pengujian menunjukkan status successful dengan waktu respon 0 detik. Dan ini membuktikan bahwa konfigurasi IP, VLAN 10 dan koneksi fisik pada switch 1 di ruang server berfungsi dengan baik tanpa hambatan. Kemudian yang kedua ada PC 7 dengan PC 8. Nah, PC 7 dan PC 8 merupakan bagian dari ruang kerja 1 yang menggunakan subnet 192.168.1.16/28 bit dan VLAN 11. Berdasarkan IP yang ditetapkan, keduanya memiliki alamat dalam rentang 192.168.1.17 hingga 192.168.1.30. Koneksi antar kedua PC dilakukan melalui switch 2. Nah, hasil pengujian yang menunjukkan status successful mengidentifikasikan bahwa komunikasi antar perangkat dalam subnet yang sama berhasil dilakukan. Ini membuktikan bahwa konfigurasi VLAN dan distribusi IP dari DHCP dan fungsi switch 2 bekerja secara normal untuk mendistribusikan lalu lintas antar perangkat yang telah berfungsi dengan baik tanpa kendala. Kemudian yang ketiga ada PC 9 dan dengan PC 10. PC 9 dan PC 10 berada dalam ruang kerja 2 yang menggunakan subnet 192.168.1.32/28 bit dan VLAN 12. Rentang IP yang digunakan memungkinkan hingga 14 perangkat dan masing-masing PC mendapatkan IP dari DHCP secara otomatis. Koneksi antar perangkat dilakukan melalui switch 3 yang khusus menangani VLAN ini. Nah, status pengujian yang berhasil dengan waktu respon 0 detik ini memungkinkan dan membuktikan bahwa konfigurasi VLAN, alokasi IP dari DHCP dan koneksi melalui switch 3 telah berfungsi dengan benar dan optimal tanpa kendala dalam komunikasi lokal. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari pengujian ini yaitu PC 17 dengan PC 18. Nah, PC ini merupakan bagian dari ruang kerja 3 yang memiliki subnet 192.168.1.48/28 bit dengan VLAN 13. Kedua perangkat terhubung melalui switch 4 dan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Pengujian koneksivitas antar PC ini juga menunjukkan status successful, yang berarti bahwa komunikasi lokal di ruang kerja 3 telah berjalan lancar. Nah, ini juga membuktikan bahwa konfigurasi DHCP, VLAN, dan koneksi melalui switch 4 berfungsi dengan baik tanpa gangguan pada infrastruktur jaringan maupun pengaturan perangkat lunak. Kemudian pengujian yang kedua yaitu pengujian dengan network lain. Yang pertama ada PC 0 dengan PC 7. Pengujian ini dilakukan antara PC 0 yang berada di ruang server dan PC 7 yang berada di ruang kerja 1. Keduanya berada dalam subnet yang berbeda, di mana PC 0 berada dalam subnet 192.168.1.0/29 bit pada VLAN 10 dan PC 7 berada dalam subnet 192.168.1.16/28 bit di VLAN 11. Nah, komunikasi ini antar dua perangkat ini memerlukan inter VLAN routing yang dilakukan melalui multilayer switch atau router. Hasil pengujian ini menunjukkan status successful dengan waktu 0 detik, baik saat PC 0 mengirim ping ke PC 7 maupun sebaliknya. Nah, ini membuktikan bahwa inter VLAN routing telah dikonfigurasi dengan benar melalui router atau switch layer 3 dan memungkinkan komunikasi antar jaringan berlangsung lancar tanpa hambatan. Kemudian yang kedua ada PC 9
dengan PC 17. Pengujian ini menghubungkan PC 9 dari ruang kerja 2 dan PC 17 dari ruang kerja 3. Masing-masing berada pada subnet yang berbeda, yaitu 192.168.1.32 bit untuk PC 9 pada VLAN 12 dan 192.168.1.48 bit untuk PC 17 pada VLAN 13. Nah, komunikasi antar dua PC ini juga mengharuskan adanya konfigurasi routing antar VLAN agar paket data bisa dikirim dan diterima dengan benar di luar jaringan lokalnya. Hasil yang berhasil pada kedua arah menunjukkan bahwa sistem routing dan segmentasi jaringan telah berfungsi secara optimal. Nah, pengujian ini menegaskan bahwa konfigurasi routing antar VLAN dan penentu gateway telah tepat dan memungkinkan semua ruang kerja saling terhubung melalui switch layer 3 atau router secara optimal. Kemudian pengujian yang ketiga yaitu pengujian dengan internet. Yang pertama ada VLAN 10. Pengujian ini dilakukan dari server 0 dan PC 0 yang berada dalam VLAN 10 menggunakan subnet 192.168.1.0/29 bit. Keduanya mengirimkan permintaan ICMP atau ping ke router 0 yang berfungsi sebagai gateway utama menuju internet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi dari kedua perangkat berhasil dengan status successful dan waktu respon 0 detik. Ini membuktikan bahwa konfigurasi gateway VLAN 10 telah benar dan routing keluar jaringan lokal atau default route juga telah disetting dengan baik di router 0. Selain itu, koneksi fisik antar perangkat, VLAN, dan switch pusat juga bekerja secara optimal. Kemudian yang kedua ada VLAN 11. Dalam pengujian ini, PC 7, PC 8, PC 5, dan PC 6 dari VLAN 11 subnet 192.168.1.16/28 bit mengirimkan ping ke router 0. Seluruh hasil menunjukkan status successful dengan waktu 0 detik dan menunjukkan bahwa semua perangkat di ruang kerja 1 dapat mencapai router yang menghubungkan ke internet. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi VLAN 11, gateway dan routing antar VLAN serta akses keluar subnet melalui router 0 telah dikonfigurasi dengan tepat. Nah, DHCP server juga telah memberikan IP secara otomatis dan sesuai subnetnya dan memastikan tanpa konflik. Yang ketiga ada VLAN 12. Nah, pengujian ini dilakukan oleh PC 10, PC 9, PC 11, dan PC 12 yang semuanya berada di VLAN 12 dengan subnet 192.168.1.32/28 bit. Mereka menguji koneksi ke router 0 sebagai titik akses menuju internet. Nah, semua uji ping berhasil dan membuktikan bahwa koneksi dari VLAN 12 ke router telah berfungsi dengan baik. Kemudian ini juga membuktikan bahwa pengaturan gateway default pada tiap PC serta routing statis atau inter VLAN routing pada multi-layer switch atau router telah tepat, serta koneksi perangkat keras seperti switch dan router berjalan optimal tanpa hambatan komunikasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu VLAN 13. Nah, di VLAN 13 ini ada PC 17, PC 18, PC 19, dan PC 20 yang subnetnya 192.168.1.48/28 bit dan juga melakukan pengujian ke koneksi router 0. Semua hasil menunjukkan status successful yang menunjukkan hasil ping ke router 0 berhasil. Nah, ini berarti semua perangkat VLAN 13 memiliki akses penuh ke gateway dan siap mengakses ke internet. Ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP, gateway, VLAN, dan routing antar jaringan telah dilakukan konsisten di seluruh segmen jaringan serta memastikan setiap ruang kerja memiliki koneksi ke internet yang aman dan efisien.
Sehingga dapat disimpulkan, perancangan dan simulasi jaringan komputer untuk kantor kecil ini membuktikan pentingnya segmentasi jaringan dalam menciptakan sistem yang aman, efisien, dan mudah dikembangkan. Dengan pembagian jaringan menggunakan metode subnetting, setiap segmen seperti ruangan server, ruangan kerja 1, ruangan kerja 2, dan juga ruangan kerja 3 memiliki alokasi IP tersendiri yang memudahkan manajemen, monitoring, serta mengendalikan trafik data. Implementasi topologi star dengan dukungan switch dan router memberikan koneksi yang stabil antar perangkat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa seluruh ruang kerja dan konfigurasi IP berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini akan membuktikan bahwa desain jaringan yang diterapkan mampu menunjang kebutuhan komunikasi internet perusahaan serta dapat dikembangkan lebih lanjut jika terjadi peningkatan jumlah penggunaan di masa depan.